warahmatullahi wabarakatuh. Lama banget nih kita nggak ketemu ya. Aduh, sorry banget nih kalau nanti ada suara-suara motor berseliweran ya. Karena di rumah aku sekarang itu udah di deket jalan raya guys. Jadi suara-suara kendaraan lalu lalang tuh kedenger banget. Nah, lama banget kan kita nggak ketemu, nggak pilih kartu gitu. Kali ini kita mau bahas soal gimana gimana sih asmara kamu dan apa yang harus kamu lakukan ya. Masih inget kan caranya? Nggak usah terburu-buru, kartu mana yang memanggil hati kamu, asik. Kamu pilihlah itu gitu ya. Ini dari yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke, sudah? Oke, kalau sudah, kita langsung aja ya, mulai yang pertama. Ini disingkirkan dulu. Pertama kita buka adalah keadaan kamu, asmara kamu di Oktober ini. Oke, ini sepertinya yang pilih nomor 1 ini adalah orang-orang yang denial akan cinta yang datang, atau sebagian dari kamu juga pesimis gitu, insecure sama diri sendiri gitu ya. Akhirnya sebagian dari kamu adalah menutup diri, kayak merasa nggak pantas dicintai, merasa minder, merasa kamu terlalu banyak merasakan sakit hati kemarin-kemarinnya sehingga kamu ngelok diri kamu, ngelok hati kamu. Makanya kamu ini susah untuk percaya dan menerima cinta ya, gitu. Tapi ada juga yang sebagian dari kamu adalah sudah cinta mati. Jadi kamu hanya mencintai orang itu, mau kayak apa orang itu, mau buruknya kayak apa, mau nyakitin kayak apa, you still love her or him ya, gitu. Dan saat ini kamu mungkin masih ada kendala komunikasi ya. Jadi kamu ada di masalah komunikasi, kamu juga sebenarnya sih other side dari sisi kamu tuh pingin kayak teman-teman kamu punya asmara yang baik, kamu pengen asmaramu mulus. Kadang kamu tuh ngeliat temenmu, wah gila sih kok bisa ya pasangannya sesayang itu gitu. Nah, dari kamu melihat orang-orang itulah kamu tuh merasa insecure ya. Tuh, so sekarang kita lihat deh, apa sih yang harus kamu lakukan gitu ya ketika kamu dalam keadaan seperti ini. Five of Cup, One of Keys, Four of Wands, dan ini Wheel Fortune. Oke. Yang harus kamu lakukan adalah berat banget sih bacain nomor 1 ini, karena ya aku kan narik energi kalian juga, jadi kayak ngerasain campur aduknya kalian yang pengen dicintai tapi satu sisi kalian juga insecure, atau kalian pengen sangat-sangat kalian pengen diperlakukan selayaknya lah sebagai pasangan. Kamu sangat mencintai orang ini dan pengen diperlakukan selayaknya sebagai pasangan, tapi pasangan kamu tidak memperlakukan kamu seperti yang kamu mau ya. Dan yang harus kamu lakukan adalah jeng 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 kamu tuh masih punya harapan untuk mendapat cinta yang layak ya.
Jadi kamu tuh harus punya harapan bahwa kamu itu pantas dicintai, ya. Terus kamu harus optimis, kamu harus yakin bahwa kamu itu nggak pantas diperlakukan dengan buruk gitu ya. Dan buat kamu yang insecure, kamu harus percaya diri, kamu harus yakin bahwa kamu tuh pantas mendapatkan cinta yang selayaknya gitu, sesuai dengan apa yang sudah kamu tabur gitu ya, gitu. Dan buat yang merasa sangat mencintai tapi tersiksa, yang aku bilang tadi, kamu sangat mencintai orang itu tapi kamu diperlakukan dengan tidak baik, nggak ada salahnya melepaskan ya. Buat apa sih kalian menjalin cinta, menjalin asmara, tapi kalian nggak bahagia gitu? Karena selama ini aja orang-orang sekitar kalian tuh pengen loh kalian itu bahagia. Orang-orang sekitar itu rela loh ngasih waktunya, ngasih pikirannya demi kebahagiaan kamu. Tapi kamu hanya karena satu orang, kamu membuat diri kamu nggak bahagia. Itu nggak fair gitu, itu nggak adil buat diri kamu gitu. Ketika kamu sudah self love ya, kamu sudah menerima diri kamu tahu diri kamu berharga, kamu pantas mendapatkan cinta yang selayaknya, perlahan-lahan semuanya itu akan membaik ya. Perlahan-lahan energi magnet, energi asmara kamu itu akan mendekat. So, kamu perlu memperbaiki dari dalam diri kamu. Kamu harus memperbaiki mindset kamu, harus yakin sama diri kamu. Kamu harus mengutamakan diri. Tapi bukan berarti harus menjadi seseorang yang egois ya. Mengutamakan diri itu maksudnya adalah kamu tidak boleh menyakiti diri kamu demi orang lain. Itu sama aja kamu jahat dong sama diri kamu ya kan. Tuhan ngasih diri kamu itu buat disayangin loh. Tuhan ngasih kamu psikis, ngasih kamu jiwa, ngasih kamu raga untuk kamu rawat gitu ya. Tapi malah kamu menyakiti diri demi orang lain. Itu kan sangat-sangat melukai Tuhan gitu. Dan setelah kamu sudah bisa menarik energi magnet itu, insya Allah nggak lama lagi akan ketemu pasangan hidupnya ya. Kalian akan ketemu dengan jodoh kalian. Jadi yang sebenarnya ngeblok kalian untuk keadaan saat ini adalah diri kalian sendiri, mindset kalian. So aku harap beberapa dari kalian ini benar-benar bisa bangkit, bisa berpikir positif dengan diri sendiri, bisa berharap dan atau menciptakan harapan untuk diri sendiri, mendapatkan cinta yang layak, mendapatkan cinta yang seharusnya ya. Karena apa yang kita pikirkan itulah yang akan terwujud gitu. Seperti doakan, Tuhan mengabulkan doa kita. Tuhan mengabulkan apa yang kita ucapkan selalu gitu, dan itu yang akan terwujud gitu. Jadi doakan yang baik-baik, berdoalah yang baik-baik untuk diri kamu sendiri gitu ya. Kamu harus membuka diri kamu harus membuka pikiran kamu, membuka diri kamu lebih luas lagi gitu ya, bahwa kebahagiaan itu dari diri kita, bahwa kebahagiaan itu kita yang menentukan gitu ya. Buat apa mencintai tapi dalam jangka panjang kamu tersiksa gitu. Lebih baik ambil jalan lain ya kan, tapi bahagia. Yang penting apa ya, dengan siapapun itu adalah kamu bahagia, dan orang-orang sekitar kamu pun support kamu, orang-orang sekitar kamu pun ikut senang kamu bahagia. Jangan kamu pikir kamu sedih, orang-orang sekitar kamu nggak sedih. Mereka juga sedih, mereka juga ikut merasakan apa yang kamu rasakan. Bahkan sebagian dari teman-teman kamu pun memikirkan bagaimana kamu juga bisa bahagia gitu. Oke, yang nomor 1,
Begitulah untuk Oktober kamu kali ini ya. Jadi jangan lupa untuk membuat diri kalian bahagia dulu, oke? Thank you for watching. Bye bye. Oke, lanjut yang pilih pile number 2. Yang pilih pile nomor 2, gimana sih cintamu di bulan Oktober ini? The Lovers, Queen of Cup, Wheel of Fortune. Wah, ini kartunya hampir sama kayak yang pile 1, tapi pile 1 ini yang sarannya sih itu. Terus jadi oke, untuk yang pilih pile 2, gimana cinta kamu di bulan Oktober? Beberapa dari kalian ada yang sedang bermain api, atau justru kalian lah yang lagi kena apinya. Artinya sebagian dari kalian sedang dalam orang ketiga ya, ada orang ketiga di hubungan kalian gitu. Atau kamu mencintai orang yang sudah punya pasangan ya. Jadi itu ada intinya pokoknya ada indikasi orang ketiga gitu. Keadaan kamu tapi mulai membaik ya. Jadi di asmara kamu mulai bisa menerima. Mungkin buat yang yang kamu mencintai orang lain yang sudah punya pasangan, kamu sudah bisa kayak nerima bahwa oke, dia punya orang lain gitu. Kamu sudah mulai legowo, kamu sudah mulai menyadari keadaan gitu ya. Terus atau kamu yang sedang dalam api, kamu sudah mulai menyadari bahwa kamu itu di jalan yang mungkin bahaya gitu ya. Kamu menyadari bahwa ini sebenarnya bukan hal yang baik gitu. Dan di asmara kamu di Oktober ini, sebagian dari kamu juga akan memenangkan hatinya, oke? Jadi bisa jadi orang yang ternyata punya pasangan ini dia juga naksir kamu gitu. Atau di antara cinta ketiga ini sebenarnya kamu dan orang itu tuh saling menyayangi gitu. Hanya saja keadaanlah yang sedang tidak baik, atau keadaan yang sedang tidak tepat gitu ya. Dan kamu sebenarnya pemenangnya gitu. Aduh, gimana ya bahasanya, pemenangnya jadi kayak lomba. Ya pokoknya begitulah. So kita buka aja deh, apa sih saran-saran yang sebaiknya kalian lakukan gitu ya. Oke. 7 Wands in reverse, the Moon, 7 of this, 1 cup. Di sini adalah kamu itu harus jujur ya, jujur sama diri sendiri dan jujur sama keadaan. Jujur sama diri sendiri bahwa kamu harus menerima ini loh keadaan kamu saat ini gitu. Semesta sedang mempertemukan kamu dengan keadaan begini. Bukan berarti semesta tidak sayang kamu ya. Semua ini ada sebagian yang kayak mendapatkan teguran dari dari perbuatannya kemarin-kemarin, atau sebagian dari kamu justru ini adalah ujian untuk membuat mental kamu lebih terasah lagi gitu. So kamu harus jujur, terutama sama diri sendiri ya. Sesuatu yang disembunyikan itu tidak akan
mengobati. Sesuatu yang disembunyikan itu bisa jadi malah semakin lebih parah gitu. Buat kamu yang pelakunya, pelaku orang ketiga, lebih baik kamu juga tanya dulu sama diri kamu, sebenarnya kamu maunya kayak mana gitu. Kamu maunya seperti apa hubungan kamu gitu ya ke depannya, karena emang nggak capek apa terus-terusan kayak gini, mau sampai kapan ya kan. Nah setelah itu barulah kamu cut salah satu kalau bisa ya, mana yang buat kamu nyaman, mana yang kedepannya baik untuk kamu dan yang lain. Itu lebih iklan serem kendaraan itu lebih diperhatikan gitu ya. Dan kamu jangan menunda-nunda nih. Jadi orang ketiga ini tuh, adanya orang ketiga ini jangan ditunda-tunda, karena tadi ya seperti aku bilang, sesuatu yang disimpan itu bisa lebih parah jatuhnya. Disembunyikan itu bukan selalu kamu akan aman dan nyaman, tapi justru kamu sedang menggali luka kamu semakin dalam. Nanti kalau terlalu lama kamu menunda untuk menentukan kamu mau apa, mau gimana soal hidup kamu ya, makin kesananya kamu akan semakin dilema, semakin bingung, semakin gak punya tuntunan, semakin gak punya arah gitu. Oke. So ini kamu juga kamu harus memulai sesuatu yang baru ya. Kamu harus segera memutuskan. Jadi ini saling menyambung sih, memang kamu harus segera memutuskan sesuatunya itu. Terus kalau kamu mau lanjut, kamu yakin gak kamu bakal lebih bahagia atau kamu jauh lebih menderita ya. Itu hati-hati, kamu harus pikirkan itu nih untuk yang sedang dalam keadaan orang ketiga gitu. Terus gimana dong dengan yang sebagai korban ya, korban orang ketiga. Oke, sarannya sebagai yang orang ketiga adalah kamu juga harus sama sih, kamu harus menentukan bagaimana kedepannya kamu mau bahagia kayak apa ya. Kamu apa mau dalam keadaan menjadi korban selalu, apa kamu siap dengan resiko kayak gini, apa iya kedepannya dia akan berubah ya kan. Jadi kamu ini di sini harus mulai kayak yaitu ngobrol sama diri sendiri, harus ada keterbukaan sama jiwa kamu, terbuka sama soul kamu. Jangan biarkan emosional kamu terlalu menguasai sehingga logika kamu mati gitu. Tapi ketika kamu berbicara dengan jiwa kamu, dengan batin kamu, ketika kamu sudah memulai mengasah batin kamu, nanti akan ada balance antara pikiran dan hati kamu ya. Jadi emosional kamu itu akan balance juga gitu. Tidak ada yang mendominasi manakah hati ataukah pikiran yang mendominasi, tapi adalah jawaban sesungguhnya yang kamu perlukan. Itu sih. Jadi buat kamu juga yang jadi korban, buat apa bersembunyi dan kayak ya sudahlah, mau gimana lagi, orang sudah terlanjur ini, atau membiarkan, atau hanya karena alasan anak-anak ya. Buat kamu yang sudah menikah dan kamu korban perselingkuhan, memang kamu yakin dengan keadaan kayak gini anak-anakmu juga akan baik ya. Fokuskan buat yang udah punya anak nih, fokuskan adalah dengan harapan anak, untuk psikis anak. Hubungan seperti ini sehat nggak?
kedepannya untuk psikis anak. Jangan dipikir anak diam itu kedepannya akan baik-baik saja. Anak diam itu kadang dia menyimpan banyak gejolak di hatinya yang akhirnya kebawa mental nih sampai ke dewasa, membentuk karakter dia gitu ya. Kadang dengan dia tidak melihat keadaan seperti itu jauh lebih baik nih untuk anak tersebut. Jadi gitu. Yang nomor 2 ya sepertinya ini kok gambarannya lebih ke orang ketiga. So gitu aja untuk Oktober asmara yang pilih file 2. Thank you for watching. Bye bye. Dan next lanjut ke file nomor 3. Oke, file nomor 3. Kita akan membahas tentang bagaimana asmara kamu di Oktober ini dan apa sih yang harus kamu lakukan ya. Pertama kita buka dulu deh, ini apa yang harus dilakukan, apa yang sedang terjadi, apa yang sedang terjadi di asmara kamu. Oh my god. Jadi dari PL 1 sampai PL 3 ini kenapa kok nggak ada asmara yang lagi bahagia ya? Mungkin karena di sini aku magnetnya adalah saran bagaimana memperbaiki, jadi untuk benar-benar energinya butuh saran nih, seperti yang tertarik yang ketarik sama aku ya. So buat yang pilih PL 3 nih, sebenarnya kamu sudah banyak disakiti, kamu sudah terlalu banyak memaafkan, tapi itu terus terjadi berkali-kali ya. Kamu dikhianati, kamu ditipu, kamu dimanfaatkan ya, dan itu sepertinya berulang kali gitu. Itu membuat kamu sangat tersiksa, membuat kamu sangat terbelenggu karena kamu sangat mencintai orang ini. Gimana pun kamu gini, nggak, aku udah nggak mau sama orang ini, tapi hati kamu nggak bisa untuk jauh. Kamu lebih menikmati luka itu daripada harus jauh dari dia gitu. Sampai akhirnya kamu mencintai sebuah luka, guys. Kamu mencintai luka kamu sendiri ya. Bahasaku udah terlalu dalam belum? Gitu ya. Tapi ada juga sebagian dari kamu di sini adalah kamu terlalu dominan, kamu terlalu egois. Kamu kadang suka menuntut, kamu posesif gitu ya, gitu. Itu tapi bisa juga pasangan kamu yang seperti itu sih. Kamu dalam keadaan tadi keadaan tertekan karena sikap dia yang dominan dan kamu disakiti, tapi kamu masih tetap mencintai. Jadi ada 2 energi ya. Kamu sebagai orang yang dominan itu, kamu suka menuntut, dan kamu yang ditipu berkali-kali. Atau mungkin hubungan ini juga terjadi karena berawal dari kamu yang terlalu dominan ya. Karena ini general, jadi ada beberapa energi acak yang masuk ke sini ya. Ada beberapa bacaan di sini gitu. Jadi kadang semua itu berawal dari kamu terlalu suka marah-marah, kamu terlalu banyak menuntut, kamu terlalu banyak posesif. Akhirnya itu meracuni hubungan kalian gak bahagia. Akhirnya dia mencari pelarian ke orang lain, dia mencoba untuk mencari bahagia di luar sana, tapi tetap bersama kamu. Pasti sebagian dari kamu berpikir, itu kan berarti jahat. Ya, namanya manusia, kadang itu egonya ya, kalau terlalu keras tidak memikirkan perasaan orang lain, karena dia pikirnya
dengan melepas kamu, takutnya menyakiti kamu, tanpa dia pikir dengan memperlakukan kamu seperti ini justru menyakiti kamu berkali-kali, ratusan kali lebih sakit ya. Yang baca ini jangan nangis ya. Sorry, aku bukan bermaksud untuk mengorek luka kamu ketika kamu baca ini. Mungkin keadaan kamu lagi baik, tapi kamu dengerin ini jadi kamu melo, kebawa, keinget memori atau rasa sakit kamu. Sebenarnya aku minta maaf ya, tapi aku hanya membacakan kartu yang terbuka saat ini gitu. Dan ini sarannya apa? Oke. Ini reverse ya. Oke. Hey, the sun. Hey. Ya, kamu itu sebenarnya bersinar gitu loh. Oke, sarannya harus kamu lakukan adalah kamu itu sebenarnya perlu untuk apa ya? Ceria. Jadi tadi pesannya hampir sama dengan pel berapa ya? Oh, pel 1. Kalian itu perlu untuk membuat diri kalian bahagia ya. Kalian itu nggak pantas diperlakukan kayak gini ya. So, tentukan bahagia kalian, mana yang membuat kalian nyaman, mana yang membuat kalian itu menjadi diri sendiri ya. Ini yang perlu digarisbawahi adalah kalian itu perlu menjadi diri sendiri loh gitu. Terus ini harus fokus ke diri sendiri ya. Kembali lagi sama nih katanya, jadi udah nggak perlu kayak aduh aku nanti kalau putus nggak enak sama keluarganya, aku kalau putus nanti begini begitu, tapi kamu mengkesampingkan bahagia kamu membiarkan diri kamu beratus kali terluka karena kamu memikirkan orang-orang gitu, atau kamu memikirkan omongan orang gitu ya. Omongan orang itu tidak bisa menjamin kebahagiaan kamu ke depan. Orang-orang tidak akan bertanggung jawab atas kebahagiaan kamu. So, nggak perlu untuk memikirkan apa kata orang sih menurutku ya. Dan saat ini memang ini banyak kartu penegasan juga ya. Kamu harus tetap teguh, tetap mantap. Kamu harus mantap bahwa kamu itu bisa membahagiakan diri kamu gitu. Dan kamu harus lihat dong di luar sana, kelihatan gak sih kartunya ya, di luar sana itu banyak hal-hal yang bisa bikin kamu tuh jauh lebih bahagia, yang bisa mengobatin luka kamu ya. Kamu bisa lihat di sekeliling kamu terperangkap, kamu bisa loh keluar dari situ, masih banyak keindahan-keindahan yang bisa kamu alami, kamu rasakan, kamu alami. Di luar sana masih banyak loh hal-hal yang bisa kamu nikmati gitu ya. Kamu bisa menemukan kesejatian cinta kayak apa. Kamu bisa apa ya? Kamu bisa membuat diri kamu tuh lebih ceria lagi gitu, dan nggak merasakan rasa sakit kayak gini gitu. Coba mulai untuk melihat diri sendiri, coba untuk menjadi diri kamu sendiri ya. Coba aku cek apa lagi yang bisa dibaca. Oke. Jangan biarkan diri kamu itu terus diinjak-injak. Jangan biarkan diri kamu itu dalam depresi yang panjang, karena orang yang akan menyakiti kamu terus-terusan itu juga dia nggak peduli nanti efek jangka panjangnya ke depan kamu kayak apa gitu. Coba kamu terus melangkah, kamu terus melaju, kamu terus pacu kuda kamu lebih kencang lagi. Coba keluar dari lingkungan kamu, coba kamu keluar dari zona kamu saat ini dan lihat sekitar, lihat lebih jauh lagi hal-hal yang sebenarnya banyak kebahagiaan berserakan di luar sana. Hanya saja kamu belum mencapai sana gitu, karena kamu
masih terbelenggu di sini. Kamu masih terbelenggu dengan cinta kamu itu ya. Kamu terlalu mencintai luka kamu. Tapi ini kembali ke kamu. Kamu mau seperti apa ke depan, kamu apakah tetap bertahan dengan orang ini, itu tetap kembali ke kamu. Aku hanya ngasih saran, aku hanya pengen kamu yang mendengarkan ini itu bahagia, kamu benar-benar menemukan kedamaian hati kamu yang udah Tuhan kasih ya. Ingat tujuan Tuhan kirim kamu ke sini, apa untuk kamu terluka, apa Tuhan rela kamu membiarkan diri kamu terluka seperti ini ya. Kamu harus memikirkan itu juga gitu. Aduh, ini pel 1 sampai 3 memang benar-benar butuh saran sih ya. Mungkin efek pandemi ini energinya banyak yang gelap, banyak yang kemerungsung, banyak energi panas, jadinya itu berpengaruh ke asmara juga. Jadi asmaranya juga tidak termanage, terlalu kena gesekan panas energi sana sini ya. Banyak kekacauan, banyak memang secara memang tidak bisa dilihat secara kasat mata ya, tapi energinya ini dirasakan banyak yang amburadul sih, jadi bisa ngefek kemana-mana. Dan mungkin kalau nanti aku pick a card soal materi, soal bagaimana finansial juga bisa jadi banyak yang oleng gitu ya. Oke, gitu aja PL3, semuanya kembali ke kamu. Jangan sedih ya, kamu berhak menjadi dirimu sendiri. Oke? Thank you. Bye-bye. Next. Lanjut file keempat atau file terakhir. Ya. File keempat kita akan membacakan kondisi kamu dulu saat ini. Kondisi asmara kamu di Oktober. Kemudian baru sarannya. Oke? Ini kondisi kamu, dan kondisi kamu. Oh. Oke, ini agak lebih santai ya. Pel keempat tadi pel 1 sampai pel 3 itu kayaknya berat banget semua asmaranya gitu. Ini keempat lebih better sih ya. Sebenarnya asmara kamu baik, asmara kamu mungkin banyak surprise yang mengejutkan, mungkin kamu sedang lagi berbunga-bunga, tapi jangan terlalu terlena ya di sini ya. Kamu di sini sedang ada, dari sebagian kamu juga sedang mengamati seseorang nih dari kejauhan ya. Kamu lagi memantau seseorang. Hayo, siapa itu yang kamu pantau? Apakah dia single? Apakah dia punya orang? Eng. Ya, banyak hal-hal mengejutkan di soal asmara kamu. Kayak hati kamu tuh banyak yang tiba-tiba tadinya cuek, tadinya kamu nggak peduli nih sama orang ini, tapi kok tiba-tiba kamu kepikiran ya sama orang ini gitu. Tadinya kamu kayak sebel, tapi kok tiba-tiba jadi banyak pengen tahu ya soal orang ini gitu ya. Jadi sesuatu yang mengejutkan itu berasal dari diri kamu sendiri ya. Tapi beberapa dari kamu juga sedang menerima memang surprise dari dia, hal-hal yang memang tidak biasanya dia lakukan gitu sih. Tapi ada juga beberapa yang asmaranya adalah tidak pure, tidak murni karena cinta, tapi karena ada apanya gitu. Ya itu bebas ya, pilihan orang mau memilih cinta yang kayak apa, itu sok terserah kalian ya. Kan orang punya pandangan hidup masing-masing, so kita nggak boleh ngejudge, oke?
Terus saran apa nih? Oke, Six of Cup reverse. Oh, oke. Wah, salahnya macam-macam di sini. Jadi ini untuk beberapa orang ya, maksudnya beberapa plot-plot yang sedang terjadi. Ada buat kamu ini, stop mengingat masa lalu, stop untuk kayak membanding-bandingkan dengan orang lain, masih atau belum bisa melepaskan masa lalu gitu ya. Ini saatnya kamu berfokus untuk apa yang kamu lakukan saat ini, atau apa yang sedang kamu alami saat ini, atau fokus dengan orang yang sedang bersamamu saat ini. Oke. Mungkin masa lalu kamu itu adalah luka atau trauma yang membuat kamu jadi kayak ragu-ragu nih untuk kali ini kamu lagi melihat memantau seseorang. Karena masa lalu kamu jadi ragu-ragu untuk memilih orang itu ya. Ya memang namanya trauma itu bisa menjadi sebuah pelajaran hidup, tapi kalau terlalu dibawa itu adalah menghambat kita, karena kita tidak bisa memukul rata semua orang sama seperti masa lalu yang kita alami. Oke. Terus dan sudah saatnya kamu jangan terlalu lama juga untuk memantau gitu. Pantau terus, lama-lama dia lepas, gimana dong? Jadi kamu juga mulai bisa memutuskan ya. Kamu harus bisa kayak, oke, orang ini baik. Harus mulai bisa menilai orang ini. Jangan terlalu mengawasi, tapi kamu tidak mendapatkan apapun dari hasil mengawasi orang ini. Paham gak? Ya karena aku bilang juga sebagian dari kamu juga ada yang mencintai secara materi. Mungkin di sini kamu sedang sangat butuh ya keadaan seperti ini. We know kita sedang diuji massal soal kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan dompet pula gitu kan. Memang beberapa kali dari kamu, kalau memang kamu masih berfokus dengan materi ya, lebih baik kamu fokus bekerja dulu, tidak untuk memikirkan soal pernikahan atau asmara. Ini buat yang single ya, lebih baik kamu collect money dulu deh gitu ya, dengan bekerja atau ya dengan bekerja terus dan jadilah orang yang periang, jadilah orang yang ramah gitu. Ini saran buat kamu, jadi orang yang ramah, jadi orang yang periang, biar kamu bisa menghealing juga di masa lalu kamu gitu ya. Ketika kamu bahagia, ketika kamu happy, ketika kamu senang, maka energi-energi bahagia itu juga akan mendekat gitu. Jangan memandang orang sebelah mata, itu juga sih ya. Jangan mudah menyimpulkan sesuatu itu dengan cepat, oke? Kamu nanti akan menyesal kalau gampang menilai orang, gampang menghakimi orang gitu. Jadi tetap ramah sama siapa aja, tapi hatinya cuma buat satu orang, asik gitu sih. Jadi untuk nomor 4 nggak terlalu banyak pesan-pesan yang mendalam ya. Ada beberapa pesan juga, yaitu untuk lebih fokus ke materi gitu ya. Terus bukan berarti asmara nggak penting, tapi di sini adalah yang diutamakan lebih baik untuk ke materi dulu deh gitu, yang untuk pilih file nomor 4 ini ya. Dan stop di masa lalu, dan jadilah orang yang ceria gitu ya. Dan kamu terlalu mengawasi, kamu jangan sampai menjadi orang yang
cepat menyimpulkan sesuatu gitu. Itu sih yang PL nomor 4, aku tidak bisa berbanyak-banyak, pesannya hanya itu saja ya. Oke, thank you semua for watching. Bye bye, see you on next speaker card. I love you all.